Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentina Sanggu, program studi PG PAUD semester 8, mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Hubungan Stunting dengan Perkembangan Motorik Anak Usia 4-6 tahun di Kabupaten Ngada, tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama, latar belakang penelitian. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur usia dini yang meliputi perkembangan fisik, bahasa, kognitif, dan sosial emosionalnya. Salah satu kemampuan pada anak-anak yang berkembang sangat pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. Perkembangan motorik adalah kemampuan gerak, baik gerak motorik halus maupun motorik kasar. Perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Perkembangan motorik individu yang tidak maksimal atau yang tidak sesuai dengan kematangan usianya, maka individu tersebut dapat dikategorikan stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting muncul mulai janin masih dalam kandungan dan mulai nampak ketika anak berusia 2 tahun. Faktor terjadinya stunting salah satunya adalah kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Kekurangan gizi pada anak usia dini menyebabkan angka kematian bayi dan anak dan menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh yang tidak maksimal saat dewasa. Prevalensi anak stunting di Indonesia pada tahun 2013 adalah 30,7%, sehingga sangat diperlukan penanganan yang serius terhadap permasalahan ini. Stunting juga terdapat di Provinsi NTT yang di dalamnya juga Kabupaten Ngada salah satunya. Jumlah kasus stunting di Kabupaten Ngada saat ini cukup tinggi karena berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai dinas kesehatan, beliau menyebutkan bahwa angka stunting di Kabupaten Ngada untuk 2 tahun terakhir mencapai 15,46% dengan jumlah anak stunting adalah 1.684 anak. Beliau juga menyebutkan presentase stunting tertinggi adalah Kecamatan Riung, sehingga hal ini menjadi keprihatinan pemerintah Kabupaten Ngada untuk segera mengatasinya. Stunting bisa menghambat perkembangan yang salah satunya perkembangan motorik. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Hubungan Stunting dengan Perkembangan Anak Usia 4-6 tahun di Kabupaten Ngada, tahun ajaran 2019-2020. Yang berikut, bab 2. Yang pertama, pengertian stunting, kriteria anak stunting, metode penilaian status gizi, faktor penyebab stunting, kategori dan ambang batas status gizi, cara pencegahan stunting, perkembangan stunting di Indonesia, pengertian perkembangan anak usia dini, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini, aspek-aspek perkembangan anak usia dini, pengertian perkembangan motorik anak usia dini, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik, kondisi yang mempengaruhi laju perkembangan motorik sejak usia dini, mengukur keterampilan motorik, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara stunting dengan perkembangan motorik anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Ngada, tahun ajaran 2019-2020. Yang berikut bab 3. 1. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020 pada bulan Mei tahun 2020. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di satu puskesmas di Kabupaten Ngada yang memiliki angka stunting paling tinggi. Yang ketiga, jenis penelitian. Dalam penelitian ini adalah korelasi dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan stunting dengan perkembangan motorik anak usia 4-6 tahun. Yang keempat, prosedur penelitian.
Prosedur penelitian: yang pertama, menentukan puskesmas yang akan dilakukan penelitian. Yang kedua, proses perizinan. Yang ketiga, penelitian pendahuluan. Dan yang keempat, pengambilan data. 5. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia 4-6 tahun yang ada dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Ngada. Yang keenam, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah salah satu puskesmas yang termasuk dalam presentase stunting tertinggi dari kecamatan yang ada. 7. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah stunting karena sebagai variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perkembangan motorik anak usia 4-6 tahun. Karena variabel ini sebagai variabel yang menjadi akibat dari variabel bebas. 8. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 9. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. 10. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik biner dengan metode stepwise, yaitu dengan memasukkan satu persatu proksi variabel dependen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel metode stepwise, yaitu dengan memasukkan satu persatu proksi variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Alasan pemilihan metode ini adalah bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat non-metrik pada variabel independen, sedangkan variabel dependen merupakan campuran antara variabel kontinu dan kategorial data non-metrik. Analisis regresi logistik biner dilakukan dengan bantuan program SPSS 23. Sekian dan terima kasih.